Kapan aqobat takbir? Setelah takbiratul ihram. Jadi setelah kita takbiratul ihram mengucapkan Allah, diseraya dalam hati kita berniat bar, Allahu akbar. Setelah itu kemudian kita memulai dengan membaca doa istiftah atau ibtidah, qailan, sambil kita membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim. صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratul Kiram Muhtaram, saya hormati Fadhi Kaim serta jajarannya, para asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama adalah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat kudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada kesempatan pagi hari ini masih bisa berkumpul kembali tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban kita, diantaranya yakni salat subuh secara berjamaah. Jika dilanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan salat kita, ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat serta salam ai makrun dan ta'lim semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Mau'idatul Mu'minin. Sekarang kita menginjak kepada
pembahasan al-qiraah. Kemarin kita sudah selesai tentang masalah amal sholatul zahir. Sekarang pembahasan kita yaitu al-qiraah, bacaan. Summa yabtadi'u bidu'ail istiftahi aqabat takbiri. Kemudian kita yang sholat memulai bidu'ail istiftah dengan doa istiftah atau yang kita kenal ibtitah. Doa ibtitah, doa istiftah sama saja. Kapan aqabat takbir? Setelah takbiratul ihram. Jadi setelah kita takbiratul ihram mengucapkan Allah, diseraya dalam hati kita berniat bar, Allahu akbar. Setelah itu kemudian kita memulai dengan membaca doa istiftah atau ibtitah, qailan, sambil kita membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Aw wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, awas ini mahyaya ya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan ketukar ya. Yang pertama wa ma ana minal musyrikin, yang terakhir wa ana minal muslimin. Itu doa istiftah atau ibtitah yang masyhur. Sebenarnya banyak ya, banyak. Allahumma ba'id bainal khataaya kama ba'ad minas sama wal arada, juga minal masyriq wal maghrib. Itu bacaan doa ibtitah. Itu ada berbagai macamnya. Cuma yang masyhur itu doa istiftah ini gitu ya. Nah ini hukumnya nanti baca ini adalah sunnahnya sunnah hayat, maksudnya bukan sunnah ab'ad tapi sunnah hayat. Nah, atau kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuk. Tuh, jadi beda lagi, ada yang bacaannya seperti itu. Itu beda-beda sebenarnya. Mangga kita yang mana saja boleh, ya, tidak apa-apa. Karena semuanya ada tuntunan dan ajaran yang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqulu, kemudian kita membaca ta'ud atau ta'awud atau isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gitu ya. Kita baca isti'adah ya. Tujuannya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam membaca nanti suratul Fatihah kita tidak kemana-mana pikiran kita atau bahkan lupa. Ini yang jadi masalah ya. Jangan sampai kita ketika membaca Fatihah lupa. Tiba-tiba sudah baca surat gitu. Kadang seperti itu. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita
dibuat lalai gitu ya, sampai kita lupa. Ta'awudul makanya di sini ya, isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga biar hati kita mantap. Biar hati kita mantap gitu dalam membaca suratul Fatihah. Summa yaqra'ul Fatihah, kemudian kita membaca suratul Fatihah. Ya, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim hadap Syafi'i, yaitu bahwa Bismillah itu termasuk ayat daripada Fatihah. Iya, termasuk. Dari madhab-madhab yang lain seperti madhab Maliki, jadi beliau memiliki pendapat bahwa Bismillah itu bukan termasuk ayat daripada Fatihah, maka beliau langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya, itu beda-beda pendapat versi madhabnya masing-masing. Jadi dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, cuma harus diperhatikan ini makharij hurufnya gitu, makharij hurufnya, tasdidnya itu benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai kita itu berbuat lahan gitu, jadi mengucapkan huruf tidak sesuai dengan makharijul hurufnya. Nah, ini juga salah satu jalan supaya kita menuju sholat yang lebih sempurna. Jadi bacaan kita diperhatikan gitu. Jangan sampai kita sudah puluhan tahun sholat, Fatihah masih gitu-gitu aja gitu. Tidak ada perubahan kepada kepada yang lebih sempurna lagi. Tuh, kita banyak ustadz-ustadz yang yang mengajarkan bacaan-bacaan suratul Fatihah yang benar. Sok kita belajar lagi gitu ya, belajar lagi. Kenapa? Karena suratul Fatihah ini termasuk rukun. Maksudnya termasuk rukun. Dari mulai Bismillah itu ya, Rahmanirrahim harus benar gitu. Nanti makharijnya di mana, sin di mana, mim di mana gitu. Terus lam, ha, itu dan sebagainya. Itu harus benar-benar sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sembarangan baik itu baca suratul Fatihah, tetapi harus dibarengi dengan ilmunya. Atau yang banyak juga kesalahan-kesalahan itu dari segi tasdidnya. Kadang tasdidnya jarang dibaca. Ini yang paling riskan sekali itu pas di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ya, itu riskan sekali. Karena kalau tidak ditasdidkan nanti artinya akan melenceng gitu ya. Bahkan ini diharamkan gitu ya, bahkan diharamkan kalau si iyanya itu enggak ada tasdidnya. Kenapa? Karena nanti artinya itu yaitu kepada dawu syams. Itu sama aja dengan agama Shinto nantinya gitu. Itu ya. Jadi iyyaka na'budu tidak ditasdidkan si iyanya, jadi iyyaka na'budu. Itu sama saja dengan kami beribadah kepada cahaya matahari. Bahaya ini ya gitu. Makanya tasdidnya harus benar-benar dibaca. Iyyaka na'budu awasya. Iya, jadi si tasdidnya itu harus kena. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Nah, banyaklah sekarang guru-guru makharijul huruf, syifatil huruf. Itu ya, jadi harus belajar kembali. Gak apa-apa, gak usah malu. Gak usah malu. Ketika kita belum sempurna bacaan kita belajar lagi gitu, belajar lagi. Tidak ada kata terlambat, karena belajar tidak ada batasannya. Itu ya, kecuali belajar di sekolah umum.
Sekolah TK sampai perguruan tinggi. Kalau belajar apa agama kita itu nggak ada batas. Bahkan kita itu harus menggali, memperdalam ilmu agama kita. Apalagi ini berkenaan dengan sholat. Awwalu ma yuhassabu bihil 'abd yaumal qiyamati sholat. Ya, jadi amal yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah tentang sholat. Maka harus benar, karena amal-amal yang lain itu ngikut kepada sholat. Kalau diibaratkan suatu diibaratkan seperti apa? Seperti gantungan. Kalau baju itu ngegantungnya itu kepada gantung atau kapstoknya gitu. Kalau gantungannya gak ada, bagaimana gitu? Seperti itu. Karena ada orang-orang sholat jarang gitu, sering ketinggalan dan sebagainya. Tetapi amalan yang lain mantep gitu. Nanti yang jadi pertanyaan, nah amalan yang lain nyantelnya kemana? Yang gitu ya. Kalau sholatnya gak pernah sholat gitu, atau sholatnya jarang-jarang, insya Allah. Karena ada ya, saya pernah dengar gitu orang yang mengatakan bahwa ya kalau sholat itu bagaimana moodnya gitu. Kalau lagi mood sholat, kalau enggak ya enggak gitu. Ada yang seperti itu Pak. Masya Allah. Padahalnya sholat itu cuma sehari semalam itu cuma berapa? 5 kali. Masya Allah. Kita kebayang kalau sholat itu benar-benar 50 waktu. Ya kebayang gitu ya, Masya Allah. 5 waktu saja itu masih banyak orang yang sholatnya sehari sekali. Ya, sholat maghrib doang. Atau bahkan sholatnya itu seminggu sekali, Jumat doang. Ini yang parah umat muslim gitu menurut mereka. Tapi sholatnya setahun cuma 2 kali. Itu ya Idul Adha dan Idul Fitri. Itu juga pulang lagi nggak jadi sholatnya, cuma nukurin sendal doang gitu. Itu ada seperti itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jaga sholat kita ya, karena kemuliaan seorang mukmin itu tergantung kepada sholatnya. Sholat. Gitu, jadi dari Bismillah sampai walal dhalin wa yaqulu ba'daha amin itu. Nah setelah walal dhalin itu ketika imam membaca walal dhalin, nah si makmum nanti bareng-bareng kita baca apa? Amin gitu. Amin gitu ya. Ini musim ini sebentar lagi tarawih. Misalnya belakang doang, min. Ya Allah, amin gitu ya. Ini bimanya istajib doana ya Allah gitu ya. Wala yusalliha bi qawlihi waladhdallin. Tapi gak boleh disambungkan dengan waladhdallin. Jadi harus ada apa? Harus ada jeda. Gak boleh gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin, langsung gitu. Jadi harus ada jeda. Itu ya, harus ada jeda. Biasanya anak kecil tuh 1, 2 ada yang ngon mandoin ya. 1, 2, 3 katanya. Oh. Itu ada ya Allah. Seperti itu ya Mas. Jadi nggak boleh diwasal, nggak boleh disambung. Jadi harus ada jeda. Wa yajharu bil qira'ati bis subh wal maghribi wal isya. Dan kita harus menjaharkan bacaan kita bis subhi di dalam sholat subuh, wal maghribi di dalam sholat maghrib, wal isya dan di dalam sholat isya, illa ayyakuna ma'muman, kecuali kitanya jadi makmum. Jangan saingan sama imam nih gitunya, malah yang makmum yang lebih keras. Ya Allah. Jadi yang kerasnya adalah imam, nah makmumah cukup
hanya dia sendiri yang dengar gitu ya. Kalau makmum tetap harus kedenger ya, karena diantara syarat sahnya itu ya dalam kitab Sifatus Salatun Nabi ada Safinatun Najah, Fathul Qarib, Fathul Wahab juga dikatakan bahwa si makmum gitu ya atau orang yang sholat itu harus mendengar bacaan gitu, jangan silent gitu. Kira Bismillahirrahmanirrahim enggak kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim di dalam hati enggak sampai keluar ya. Karena yang disebut qiraat itu harus kedengar itu ya, harus terdengar, tetapi jangan keras, cukup diri kita yang dengar. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, seperti kayak bisik-bisik gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah gitu, seperti itu. Jadi harus terdengar, jangan diem mingkem gitu ya. Kok diem, saya bacanya di dalam hati. Awas itu dalam madhab Syafi'i itu tetap harus terdengar. Kemudian wa yajharu bi ta'min, baca aminnya jahar. Summa yaqra'u as-surat. Kemudian setelah kita membaca suratul Fatihah, kita membaca surat-surat yang lain. Au qadra salasi ayatin minal Qur'an, atau sekira-kira 3 ayat, kira-kira 3 ayat dalam Quran. Fama fauqah, atau lebih banyak lagi daripada 3 mangga itu 4, 5 dan sebagainya. Wala yusalli akhir surat bi takbirul hawi. Nah, tidak boleh kita menyambungkan akhir surat dengan takbir hawi. Takbir kita akan turun, itu gak boleh disambung. Contoh katanya kita baca surat Al-Ikhlas, ini paling populer kan surat Al-Ikhlas, kufuwan ahad Allahu Akbar gitu ya. Jadi gak boleh diwasal, gak boleh disambung. Bal yufassilu bainahuma biqadri qaulihi subhanallah. Tetapi harus terpisah antara akhir surat ya dengan dengan takbir hawi. Nah, kadarnya itu yaitu seukuran kita membaca subhanallah gitu ya. Jadi ketika kita membaca kufuwan ahad subhanallah, kita kadarnya sekitar 1, 2, sekitar berapa detik kan? Subhanallah sekitar 4 detik, 5 detik lah. Nah setelah itu kita takbir hawi, Allahu Akbar, mau ruku seperti itu. Jadi jangan diwasal. Wa yuqra bis-subhi minas suwari tuwal. Bacalah di sholat subuh surat-surat yang lebih panjang. Itu ya, di sholat subuh itu lebih panjang lagi minal mufassal, dari surat-surat yang terpisah. Boleh gitu ya. Jadi agak panjang kalau subuhnya, tapi jangan terlalu panjang ting sih. Kalau terlalu panjang ting nantinya ngantuk. Apalagi baca imamnya enak, aduh udah. Kalau lagi capek, kitanya lagi capek sebagainya gitu. Jadi ya sederhana bagus banget gitu. Jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu pendek. Wabil maghribi min qusarihi. Nah, beda lagi dengan sholat maghrib. Kalau maghrib lebih pendek, itu bacaan surat-suratnya surat-surat lebih pendek. Wa fi dhuhri wal asri wal isya min awsati. Salat duhur, asar, isya itu tengah-tengah. Itu ya. Jadi pertengahan tuh, tengah-tengah. Wa fi subhi bis safari. Nah, kalau dalam salat subuh ketika kita di dalam perjalanan baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad yang pendek.
kalau dalam keadaan kita lagi di dalam perjalanan gitu ya, safar. Wa kadzalika fi raka'atayil fajri wa thawab wa tahiyyah. Juga sama dengan ketika kita sholat subuh dalam keadaan safar, apa? 2 rakaat fajar. Ini gitu ya. Pendekin, tuh ya, jangan panjang-panjang. Nah, orang lagi nunggu gitu, dia sholat sunnah gitu, nanti diomongin orang gitu. Jadi harus bijaksana, kita lihat-lihat dulu. Seperti itu yang pendeknya. Atau sholat sunnah tawaf, atau juga sholat sunnah tahiyah yang pendek-pendek saja gitu ya. Kecuali sholat sunnahnya sholat sunnah sendiri. Makanya bagusnya sholat sunnah sebelum ke masjid itu kayak qobliyah, itu bagusnya di rumah gitu. Kalau yang pengen panjang-panjang itu qobliyah nih biasanya. Yang jadi masalah biasanya qobliyah, kalau badiah kan nggak terlalu ditunggu orang. Qobliyah biasanya gitu. Sampai diciriin nih orang ini yang selalu panjang, selalu lama karena gitu. Itu ya, makanya kita harus bijaksana. Selanjutnya ar-ruku'u wali wa hawaqih wali wahikihi walawahikihi. Selanjutnya pembahasan kita akan menjelaskan tentang masalah ruku dan juga hal-hal yang mengikuti ruku. Summa yarka'u wa yura'i fihi umuran. Kemudian kita ruku dan kita menjaga, memelihara perkara-perkara yang ada di dalam ruku, harus dijaga tuh ya. Seperti wa huwa ayyukabbirul liruku, seperti yang harus dijaga itu ayyukabbirul ruku. Kita bertakbir ketika akan ruku, takbir dulu. Allahu akbar. Nah, gitu baru ruku. Wa yarfa'a yadayhi ala takbiratir ruku. Angkat kedua tangan kita ketika kita takbir ruku gitu ya. Jadi angkat tangan kita Allahu akbar baru ruku. Kemudian wa yumidda at-takbira ila tamamir ruku. Panjangkan takbir kita ila tamamir ruku sampai sempurna ruku. Allahu akbar. Nah, sampai ruku gitu ya. Takbirnya jangan pendek. Allahu akbar. Tapi sampai sempurna ruku. Walaupun dalam kitab-kitab yang lain, madhab yang lain ada perbedaan-perbedaan gitu. Cuma di sini yang kita baca sekarang, jadi dianjurkan takbirnya itu sampai sempurna ruku. Wa yad'a rahataihi ala rukbataihi fir ruku. Simpan telapak tangan kita yang dalam nih ala rukbataihi fir ruku, di atas lutut gitu ya, di atas lutut di dalam ruku. Simpan wa asabi'ahu, dan simpan jari-jari tangan kita mansyuratan, sambil dibukakan gitu atau terbuka gitu ya, dibuka, direnggangkan. Muwajahatan nahwal kiblah, dan dihadapkan ke arah kiblat. Jadi madep ke kiblat, madep gitu ya, madep nih si jari-jari kita. Ala tulis saqi. Nah, jadi di atas panjangnya betis, jadi ke bawah gitu, ke bawah ya. Jadi jangan digini atau diginiin. Bisa ada variasi yang gitu. Itu salatnya gitu. Tapi harus manjang ke betis gitu. Jadi diginiin ya, sambil kita pegang lutut kita. Wa yansiba rukbataihi. Nah, kemudian luruskan lutut kita, diluruskan. Lututnya ini lurus terus ya. Jadi si lutut kaki lurus, dilurus.
Wala yasnaihi, gak boleh kita menekuk, ditekuk kita, ditekukan si lututnya, tapi harus luruskan. Oh. Kemudian wa yumidda dhahrahu mustawiyan. Nah, panjangkan punggung kita mustawian dan rata. Si punggung kita itu harus rata. Kalau kita belum tua, itu ya syaratnya jangan sampai dulu kita usia. Kalau yang tua kan bongkok, ya, nggak bisa diratain. Kita yang masih sehat ya, yang masih sehat. Ada juga sih yang muda tapi sudah bongkok gitu, penyakit memang. Yang masih sehat berarti harus lurus, mustawiyan itu harus lurus. Sampai ulama itu mengibaratkan kalau seandainya disimpan kayu gitu di atas punggung kita rata gitu ya, rata seperti itu. Kemudian la yakunu ra'su ahfadu wala arfa'u. Kemudian posisi kepala itu ya. Jadi jangan terlalu nunduk begini atau terlalu ke atas begitu tah. Jadi mengikuti posisi siapa, si punggung kita, jadi rata gitu. Iya jangan gituin, atau kan ada yang seperti itu ya. Jadi ditekukin si punduknya itu. Punduk deh apa itu? Bener ya. Jadi jangan terlalu nekuk ke bawah atau ke atas gitu, seperti itu. Jadi harus lurus. Wa ayyujabi mirfaqaihi an janibaihi. Nah, ini bagi laki-laki. Nah, jauhkan sikut lengan kita dari apa? Dari lambung. Dari lambung kita. Itu kalau laki. Tetapi kalau perempuan, wa tadumul mar'atu mirfaqaihi ila janibaihi. Jadi kalau perempuan harus deketin, dirapetin gitu. Itu bedanya ya. Itu bedanya biasanya adalah posisi ruku. Dari posisi ruku kalau perempuan dirapetin, itu dirapet. Nah, kalau yang laki-laki dijauhin. Cuma kalau lagi sholatnya rapat gitu ya, nggak boleh sampai begini. Itu ya. Ngeganggu yang lain gitu. Maksudnya dijauhin itu ya jauh gitu, dengan direnggangin dengan posisi lambung kita seperti itu. Cuma ada ya dalam kitab Sabinatun Najah ada pertanyaan, kenapa katanya kalau perempuan itu emang harus dirapetin gitu. Gitu. Karena kebiasaan orang Arab dulu kalau perempuan itu suka kuli nyusuin gitu ya. Sampai katanya itunya tuh panjang gitu, ngampleh gitu. Makanya kalau nggak dibeginiin nanti ampleh-amplehan gitu bahasanya. Gitu. Saya pernah baca gitu, ternyata alasan seperti itu. Insyaallah. Selanjutnya wa ayaqulu subhana rabbiyal azim. Maksudnya bacaannya harus benar ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita sepatnya wa bihamdi. Itu salasan 3 kali pas. 3 kali itu pas gitu ya. Nah, jadi tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Subhana rabbiyal, mbaknya itu pakai sidah, rabbiyal azimi wa bihamdi. Wa ziyadatu ila sab'atin wa ilal asyra hasanun. Bagaimana kalau ditambah 7 sampai 10, 11 ya? Itu hasanun, bagus. Tapi ada syaratnya, illam yakun imaman. Kalau kita bukan jadi imam. Kalau jadi imam sampai 7, 10 ya makmumnya ngutruk nantinya. Wah, nggak boleh, kita mah harus 3, standarnya 3 lah gitu. Oh, jadi imam ya, yang terlalu lama. Summa yartabi'u minar ruku ilal qiyam. Kemudian kita bangun nih dari ruku menuju berdiri. Awas, itu bukan i'tidal ya. Bukan i'tidal. Jadi i'tidal mah kalau sudah
Nah, kembali kepada posisi berdiri secara tegak lurus, itu namanya i'tidal. Itu namanya apa? Kalau ini cengkat dari ruku itu apa sih? Bangun dari ruku menuju berdiri. Wa yarfa'u yadai, angkat kedua tangan sambil membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Mau begini, mau ke bawah mangga. Tapi jangan sambil diayun. Ayun. Ini banyak yang begitu tuh tangannya nih. Gitu kan ya? Sami Allahu liman. Ini tangan diemin. Gitu ya, jadi Sami Allahu liman hamidah, diemin aja gitu. Mau kesini lagi mangga atau diem, jangan ayun-ayun gitu. Ada yang gitu ya, maaf ini ya. Kenapa? Karena itu bisa sampai tiga gerakan gitu ya, tuh 2, 3 tuh kan, itu bisa batal itu ya. Jadi Sami Allahu liman, tak udah aja simpan di bawah gitu, jangan diayun-ayun ya. Karena suka ngelihat itu yang sholat seperti itu, diayun-ayun gitu. Ini mah ada apa yang diayun begitu ya. Gitu. Itu sampai beberapa kali itu ngayun-ngayun begitu. Awas, jadi simpan di bawah. Wa yatmainu fil i'tidal. Nah, tumaninah kita dalam i'tidal, berdiri gitu ya. Nah, jadi yang rukunnya itu diamnya sukut. Ya. Sambil kita membaca apa? Ini sunnah, kita baca apa? Doa. Rabbana lakal hamdu mil'us mangga. Samawati wa milul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du mangga. Atau kita mau suka baca teh Rabbana walakal mangga bagus, sama dong itu, jangan ada perbedaan. Sebenarnya perbedaan seperti itu, ada yang baca itu atau ada juga yang baca Rabbana walakal mangga, boleh. Kemudian wayak nutu bisu bi fi raqatis tsaniyah, dalam rakaat yang kedua dalam sholat subuh itu kunut, itu sunnah ya. Nah, madhab kita ini, madhab Imamuna Asy-Syafi'i, saniyah bil kalimatil masrur, dengan kalimah yang masyhur, yang sudah populer, sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahdina fi man hadid dan sebagainya gitu. As-sujud, mudah-mudahan manfaatnya walaupun sedikit, nambah pengetahuan kita tentang masalah sholat. Mudah-mudahan sholat kita lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Jaga bacaan Fatihah gitu ya, yang belum sempurna kita belajar lagi, jangan malu untuk belajar gitu ya. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, pertolongan untuk kita semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, masalah-masalah kita yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, memberikan jalan keluar solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islam dinan wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan wa Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala